Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan materi baru yaitu jaringan wireless. Nah, di sini saya sebelum masuk ke dalam materi, yaitu saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada Bapak Agus Prihanto STMkom yang telah berkenan mengajari kita selama 1 semester ke depan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Novianti dengan NIM 1905-1214-003, mahasiswi Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini tujuan dari materi sekarang ini yaitu mengetahui penggunaan jaringan wireless, lalu mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori di sini yaitu pengertiannya, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan yaitu seperti adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Jadi sering kita lihat bahwasanya di jaringan wireless atau wifi ini biasanya menggunakan antena, ya kan. Lalu wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau model DSL di rumah atau di kantor. Nah, lanjut nih, pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirimkan dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data atau data format ini, lalu struktur jaringan atau network structure. Lalu setelah itu, saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital melalui sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmit atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena atau alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio. Lalu macam-macam keamanan jaringan wireless, ada Wi-Fi protected access, Pre-Shade Key atau WPA-PSK adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nanti kita akan menggunakan salah satu ini. Dan lanjut, WEP atau Wired Equivalent Privacy atau Shared Key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Share Key Authentication. Share Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Nah, kita lanjut dulu deh. Pengertian yang ketiga nih, ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Oke. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WIP ini.
dengan share key authentication yang menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Nah, itu kan sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. 11i nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain untuk digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Oke. Lalu frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi menjadi sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 24 Hz dan juga 5 Hz. Dengan frekuensi tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Oke. Ini berarti 2,4 GHz dan juga 5. Lalu frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Lalu frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4. Oke, kita lanjut aja langsung. Percobaan atau skenario. Dalam percobaan ini mensimulasikan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Jadi kita nantinya bakal menggunakan WPA PSK tanpa keamanan, tanpa menggunakan bantuan, lalu dengan metode WPA dengan menggunakan keamanan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk AP1 access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA PSK, sedangkan untuk AP2 nih tanpa autentikasi keamanan, sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Oke, kita coba dulu langsung ke percobaan Cisco Packet Tracer. Di sini saya butuh switch. Oke, kita pilih switch. Bentar, kita ganti. Lalu selanjutnya saya butuh ini, konektor atau wifi nya. Langsung aja ini akses point-nya. Di sini sebentar biar gampang. Kita dulu. Ini udah aksesnya, ini diganti jadi AP1 dan AP2. Oke. Di sini kita butuh laptop juga. Lalu smartphone. Oke. Nah, ini kan udah ada nyambung gini ya. Oke, nggak masalah, ini kita biarkan saja. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto connect. Oke. Nah, setelah sudah, kita kembali ke ini. Kita
kita setting dulu ininya 192.168.1.128/25. Ini apa? Oke. 192.168.1.128/25. Kenapa 192.168.1.128/25? Karena ininya nanti bakal dipakai untuk user atau klien yang nantinya bakal tersambung gitu. Dan ini untuk AP1 bakal berada di fast Ethernet 0/1, dan AP2 ini akses P2 bakal berada di fast Ethernet 1/1. Oke, kita lanjut. Skema jaringan seperti ini. Setting buat jaringan skema seperti di atas. Oke, sudah. Setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan. Oke, password 123. Kita coba dulu. Oke, ini SSID, kita pakai AP1. Lalu saya lupa sebentar. AP1 channel 1 dengan metode autentikasi keamanan WPA2. Oke, WPA2 dengan passwordnya 123456678. That's right. Kita ulang. Oke, sebentar. Setelah sudah seperti ini, ya kan? Oke, sebentar. Kita pakai gini aja. Nah, ini kan seperti ini. Nah, jadi biar tahu perbedaannya seperti ini. AP1 6, nah ini 1, dan ininya autentikasinya kita pakai WPA2 PSK kita centang checklist, lalu 123456678. Oke, kita serang. Lalu nomor 3, setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 dengan channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Kita masuk ke AP2 config port 1 kan ya, kita ganti AP2. Nah, ini disable karena tanpa menggunakan kebalikannya AP1 tanpa menggunakan password atau tanpa menggunakan metode keamanan. Jadi disable, kita X. Oke, seperti ini tadi, benar kan ya? Lalu setting laptop dan wireless channel ini dengan SSID sama dengan 1 API dengan metode autentikasi keamanan. Oke, kita pilih. Nah, di sini kan kita beralih ke physical dulu ya. Kita masuk ke ini, kita offin dulu dan kita ganti. Karena kenapa kita ganti? Karena kita ganti dulu ya. Kita ganti ini karena kenapa? Karena dia ini bisa ini loh, laptop kita pakai yang NM1WAC. Laptop NM ini metode profit 15 GHz wireless interface. Jadi dia lebih bisa masuk ke 2,4 sampai 5 GHz. Oke. Kita on kan dulu. Terus kita masuk ke ini. Config. Nah, ini kan udah masuk ya. Oh iya, sebenarnya tadi kalau misalkan belum kita ganti dengan yang awal, ini tadi bakal
fast Ethernet, masih fast Ethernet bukan wireless. Jadi setelah kita ganti menggunakan NM1WAC ini bakal berubah menjadi wireless di sini. Nanti kita bisa setting sesuai arahan, sesuai modul. Lalu SSID-nya kita ganti dengan mana ya? Oh ini nomor 4. SSID-nya kita ganti dengan AP1, metode autentikasi keamanan WP2, oke. Lalu IP address-nya 192, 130. Sebentar. 192.168.130. Ini 129. Lalu ini di static. Salah. This is the password, man. Oke, maaf. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hampir saja. Oke, kita masukkan 192.168.129. Ininya kita pakai, karena ini /25, kita pakai 128. Ini belum. That's right. Oke, langsung kita ke, ini udah terhubung. Lalu kita setting smartphone pada wireless 0, maksudnya wireless kita setting maksudnya di ini. Nah, ini setting smartphone pada wireless 0 dengan lupa maksudnya ini ya, bener. Kita pilih config. Nah, wireless 0 ini maksudnya. Lalu SSID-nya kita ganti AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. Oke, 128 nantinya. Oke, kita ganti AP2 ya. Mana? AP2. Lalu disable, lalu kita pilih static 192.168.130. Ini /25 tadi jadi 128. Oke. X. Nah, ini udah masuk, udah terhubung satu sama lain. Ya, saya boleh menambahkan. Jadi saya pengen ini tadi 192 192.168.130/25. Lalu di ini 192.168.129/25. Oke. Kita cek lagi nanti sebentar. Ini 130 ya. Oke, 130 WPA2. Oke. Ini wireless 129.128. Oke. Lalu setelah itu, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah pin dari laptop ke smartphone.
Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke laptop, kita pilih desktop, kita command prompt biar kita tahu, dan kita menggunakan ping ping 129.168.1.130. Kita lihat. Request timeout. Kita coba. Why? Kenapa? Ini satu dua. Oh iya, 192. Ini salah input 192.168.1.130. Reply. Dan ini akhirnya berhasil. Jadi sudah terkoneksi dan sudah tersambung untuk mengatas dua laptop, sudah terkoneksi dengan smartphone. Jadi antara laptop dan smartphone sudah saling terkoneksi. Kita akan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Jadi kenapa tadi kok salah? Tadi salah input kok 192 gitu. Sebenarnya kan kita input itu ini dari laptop ke smartphone. Berarti kita pilih desktop ini dari laptop, lalu command prompt, lalu kita masukkan ID dari smartphone. Jadi seperti ini. Sudah ping statify 192 ini paket Sanford usai file loss. Oke. Dan akhirnya sudah selesai, dan antara laptop dan smartphone sudah terhubung satu sama lain sesuai terkoneksi dan sudah terhubung antara laptop dan smartphone. Jadi kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan, dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.